Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Saya Adi Hidayat menyapa dan mohon izin turut mendoakan kita semua semoga senantiasa dimuliakan, disehatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pertemuan di malam hari ini. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada ragam pertanyaan yang sampai kepada kami di hari-hari ini, beberapa pekan ke belakang, baik di media sosial ataupun yang langsung disampaikan bertanya seputar program vaksinasi. Karena itu di kesempatan kali ini mohon izin kami turut memberikan pandangan hukum dari latar belakang syariat Islam yang tentunya akan juga menguatkan dan menegaskan apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sekaligus mudah-mudahan momentum malam ini bisa ikut menyosialisasikan apa yang para ulama kita telah rumuskan dan kita jadikan pedoman dalam menghadapi tatanan kehidupan kita. Baik, pola yang ingin kita coba bagikan malam hari ini, kita akan berikan gambaran dulu sehingga kita mampu dengan izin Allah tercerahkan, paham tentang struktur hukum seperti apa pada umumnya yang harus kita ketahui, sehingga dengan itu nanti detil hukumnya bisa kita pahami dengan baik. Saya mencoba untuk menuliskan, alhamdulillah telah diberikan oleh Allah tahapan-tahapan kesembuhan yang terasa lebih nyaman, dan saya ucapkan jazakumullah khair atas doa-doa yang teman-teman panjatkan dengan penuh ketulusan. Semoga Allah merahmati dan memberikan yang lebih baik kepada Anda semua. Kita kembalikan kaidah dasar dalam Islam bahwa apapun yang kita konsumsi, baik langsung melalui mulut kita ataupun yang disuntikan dari bagian tubuh kita atau semisal yang lainnya, ya, atau bahkan perangkat-perangkat hidup kita, kalau kita turunkan baik ke pangannya, sandangnya misalnya, papannya dan sebagainya, maka secara umum konstruksi hukumnya harus berada dalam satu frame utama yang disebut dengan halal. Ini ya poinnya teman-teman, halal dan thayyib. Ya, ini kaidah dasarnya ya, halal dan thayyib. Ya, ini kita dapatkan di dalil standar dalam Al-Quran. Ya, kalau saya sebutkan standar, itu yang paling pokok, yang harus semua orang Islam ketahui, ya kan? Kalau kita katakan hal standar, artinya kan umumnya harus tahu kan, ya, harus sudah paham, mengerti gitu, kecuali yang detil-detil atau yang kompleks, yang butuh pendalaman. Ya, di Quran surah kedua Al-Baqarah, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Ya, di mushaf standar paling kanan agak ke bawah ya, mau ke ujung bawah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, hai seluruh manusia. Jadi sebetulnya khitabnya, informasi yang Allah ingin sampaikan kepada semua manusia, hamba-hamba Allah. Karena ini sebetulnya hukum universal yang memberikan manfaat kepada setiap manusia kalau menggunakan hukum ini dalam kehidupan. Apalagi bagi orang-orang beriman, ya, terlebih bagi orang-orang yang yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini dibuktikan dengan penyembahan dan menunaikan segala apa yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan dasarnya mesti halal dan thayyib. Halal ya secara umum tidak bermasalah secara syariat, ya kan? Jadi kalau orang Arab mengatakan hillul mushkilah, ya, fahalal, ya, hillul ahbal fahalal, tali itu semrawut ya, kemudian diurai menjadi baik lagi, halal, sehingga nggak ada masalahnya, ya kan? Persoalan itu semrawut kayak benang kusut, begitu diurai, ya kan? Nah, sudah nggak ada masalah lagi, halal, sesuatu yang bebas dari persoalan. Secara syariat ya bisa kita katakan, bisa dipandang suci, ya kan? Baik dalam konsepsi syariah, baik dari segi ya materi asalnya, materi asal, atau juga dari segi cara mendapatinya, ya, cara memeroleh, kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Nah, seperti ini, ya. Misal secara standar ya, sekarang kita ingin katakan untuk program vaksinasi ya. Nah, vaksinasinya ini materinya, nah,
Dari mana bahannya? Apakah dari sesuatu yang dibenarkan oleh syariat? Ya, syariat hukum pokoknya Al-Quran. Ya, kemudian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pandangan Al-Quran dengan hadis atau sunnah memandang materi yang digunakan ini? Apakah bahannya itu halal secara syariat atau dilarang? Ya, ada unsur-unsur yang dilarangnya atau tidak? Ada nggak misalnya, mohon maaf, misal Islam melalui Al-Quran sebagai sumber hukum, hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum, mengharamkan, melarang, misalnya penggunaan segala yang terkait dengan babi, misalnya, atau bahan-bahan najis. Maka terkait dengan vaksinasi ini, dia pertama, bahan materinya harus terbebas dari bahan-bahan yang dihukumi haram, ya, atau tidak diperkenankan oleh syariat. Dilawan dari kata halal, itu haram. Maka barang-barang yang haram itu tidak diperkenankan, dianggap tidak suci. Ya, termasuk misalnya materi yang mengandung najis dan sebagainya. Maka hal pokok yang harus dipastikan adalah terkait dengan program vaksinasi, apakah bahan yang digunakan untuk vaksin itu termasuk bahan yang suci atau tidak, baik secara syariat atau tidak, ya. Nah, nanti yang kedua ini juga umum, cara memperolehnya, ya kan? Bahannya sudah suci, tapi cara memperoleh vaksinnya misalnya kita dapatkan dengan cara yang salah, mencuri, kan, maka jadi haram. Belum digunakan, ya, jadi haram itu, ya. Jadi ini turunan, ya, ada materinya bagus, vaksinnya suci, udah dicek, udah diteliti dan sebagainya, tapi ada segelintir orang misalnya dengan cara memperoleh dengan cara yang tidak baik, ya, dia curi misalnya, dia ambil, nah, kemudian ada yang ngambil dia jual kembali misalnya, itu sudah haram cara memperolehnya, ya, bagi pribadinya, atau ngambil sengaja untuk vaksin pribadi tapi dengan cara mencuri misalnya, nah, itu haram, ya. Jadi cara memperolehnya, kemudian ini yang paling pokok, materi asalnya. Karena kita akan fokus kepada aspek ininya nih, ya. Baik, ini bagian pertama, ya. Jadi konsepsi halal ini menjadi ukuran yang pertama untuk bisa menilai vaksin itu supaya bisa digunakan, khususnya bagi umat Islam, ya. Mohon izin saya bicara dalam konteks keislaman, ya. Jadi ini cara pandang hukum Islam, dan kita para ulama punya kewajiban untuk menjelaskan dan menjaga nilai keislaman ini supaya bisa dipraktekkan dengan benar. Karena pertanggungjawabannya saat kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagian yang pertama, vaksin itu harus dipastikan kehalalannya dari materi asal pembuatan vaksinnya. Kemudian, teman-teman sekalian, ini yang standar dulu, ya, saya katakan hukum asal nih. Hukum asal, hukum pokok, ya. Kalau sudah kita dapatkan kepastiannya, misal, alhamdulillah materi vaksinnya ini suci, baik, halal, tidak ada persoalan secara agama, ya, dalam konteks pembuatan vaksinnya. Maka, bagian keduanya, yang ini, ya, sifat thayyibnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, apa itu thayyib? Kesesuaian antara vaksin yang telah dihasilkan, yang suci ini, dengan kondisi tubuh yang akan divaksinasi. Ya, ada efektivitasnya, ya, makanya sering kan dikatakan efikasi atau kemanjuran, ya. Manjur nggak buat tubuhnya? Ya, kemudian sesuai nggak dengan kondisi tubuh yang bisa menerima? Walaupun vaksinnya halal, tapi tubuh tidak bisa menerima dengan baik, bahkan bisa jadi membahayakan misalnya. Ya, taruhlah misalnya, oh ini dijelaskan kandungan vaksinnya ini halal, terbuat dari ini. Ya, cuma di tubuh seseorang itu misalnya ada komorbid atau tensi sedang tinggi, gitu kan? Atau ada kondisi tertentu yang memang tidak cocok dengan vaksinnya. Ah, maka sifatnya menjadi tidak thayyib. Ya, ingat, ya, sifatnya menjadi tidak apa? Tidak thayyib. Jadi kalau kita turunkan faktor yang kedua ini, faktor thayyib, ya, itu ada kesesuaian dari sisi misalnya efikasi, gitu kan? Atau kemanjurannya lah, ya, bahasa kita kemanjurannya, ya, dan kesesuaian, ya, ya, dengan kondisi atau penerimaan tubuh, kondisi tubuh, kan, yang divaksin. Nah, gitu kan? Paham, ya? Nah, karena itu jangan sampai misalnya vaksinnya udah bagus, ya kan? Barangnya halal, barangnya baik, suci secara syariat, tapi keadaan tubuh kita tidak sesuai dengan vaksin itu. Nah, maka dari sini teman-teman sekalian juga tidak diperkenankan vaksin itu digunakan sekalipun itu halal. Jelas, ya? Tapi kalau misalnya dia sudah suci, bagus, tubuh kita juga diceknya baik, tidak ada persoalan, maka di sini, ini berlaku, boleh digunakan. Silahkan, tidak ada masalah, apalagi tujuan-tujuan maslahatnya tercapai, ya, baik itu misalnya untuk menciptakan kekebalan, meningkatkan imunitas, ya, ataupun juga herd immunity misalnya, yang mendapatkan kekebalan berjamaah. Karena kalau virus sifatnya konvensional, ya, yang dalam arti seperti biasa normalnya, ya, seperti juga ilmuwan-ilmuwan kita menyampaikan, ya, termasuk juga nanti ada beberapa peneliti menyampaikan, termasuk nanti juga saya uraikan di fatwa MUI, ya, kan nanti ada virus-virus terkait itu dilemahkan,
ya, atau bahkan ada yang dimatikan ya dengan satu cara tertentu yang nanti kemudian disuntikan ke tubuh kita supaya antibodi kita membaca sehingga imunitas naik. Ya, sehingga nanti ketika ada virus yang sama itu menyerang, antibodi kita sudah bisa membaca, sudah naik, dan kita bisa melawan sehingga tubuh tetap kebal, gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau memang suci dipastikan baik, nggak ada masalah, kemudian tubuh kita juga siap menerimanya, maka yang demikian tidak ada persoalan. Ya, hukum asalnya bisa mubah, silahkan. Atau kalau sifatnya memang harus dilakukan, bahkan bisa naik statusnya ya, dari sunnah yang ditekankan menjadi wajib kalau itu menentukan kemudian kemaslahatan atau bahkan awas menjaga nyawa seseorang, hifdzun nafsi, yang kalau tidak dilakukan dengan itu bisa berdampak madarat bahkan kepada tubuh miliknya. Jelas ya? Nah, jadi hukumnya boleh kalau sekiranya memenuhi unsur halal dan thayyib. Jelas ya? Nah, kalau ini tidak terpenuhi salah satunya ya, maka nanti detil hukumnya menjadi berbeda. Ya, saya beri contoh begini, tidak terpenuhi misalnya ya. Ini yang pertama, halalnya tidak terpenuhi, unsur halalnya. Ya, ada dugaan ketayyibnya mungkin cocok, tapi halalnya jadi masalah. Misal, di antara unsur yang digunakan materi pembuat vaksinnya ada salah satu enzimnya misalnya, ya, atau bagian tripsinnya itu bisa diistilahkan itu kan. Ya, yang berasal dari yang diharamkan oleh syariat. Ya, saya contohkan langsung misalnya mengambil dari babi gitu kan. Ya, seperti ini. Nah, jelas karena babi sifatnya diharamkan, ya. Kayak di Quran surah kedua ayat 173, ya, paling kiri agak ke tengah di mushaf standar. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Termasuk di Al-Maidah ayat 3 juga, gitu kan? Nah, sungguh Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, termasuk apa? Daging babi dan segala yang terkait dengan babi itu, gitu kan? Segala yang terkait dengan babi. Nah, kalau ada bagian dari materi vaksin itu, ya, materi vaksin yang ternyata diindikasikan ada kaitan dengan babi misalnya yang diharamkan, lalu dari indikasi ini diteliti ternyata benar ditemukan itu, maka ini berubah dari halal materinya menjadi haram. Oh, ya, haram. Walaupun secara dugaan nanti misalnya ada unsur thayyibnya, ini cocok nih vaksinnya, cuma unsur halalnya ini tidak ada, menjadi haram. Ya kan? Hukum asal ya, saya bicara hukum asal tuh, yang pokok. Asalnya apa? Ini haram. Cuma haram ini nanti, teman-teman sekalian, itu bisa beralih untuk sementara karena faktor maslahat. Ya, apa maksudnya? Kalau memang dalam kondisi ini, betul hukum ya, kalau dalam kondisi ini tidak ditemukan lagi vaksin yang halal sifatnya, ini nggak ketemu nih yang halalnya nih, karena masih dalam penelitian, ya, belum ada, belum ditemukan, belum diketahui apakah dari enzim sapi bisa atau enggak gitu kan. Nah, masih konsentrasinya ke situ. Nah, sementara hajat darurat membutuhkan. Ya, ini ada yang sudah nggak kuat, yang tumbang, yang memang harus membutuhkan vaksin dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, maka ini sifatnya menjadi darurat. Ya, makanya di ujung ayatnya famanid turra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Nah, itu langsung jawabannya dari Al-Qur'an, bukan ada hidayat ya. Buka Quran surah kedua ayat 173. Maka siapa yang terdesak, kata Allah, famanid turra, man ismul mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Isim mausul ya, dia konjungsi yang berfungsi sebagai subjek atau bahkan objek yang menunjuk kepada personal tapi umum. Ya, personal itu umum, sifatnya personal, tapi dia juga mengandung hukum umum. Artinya apa? Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Ya, nah, kata Allah, kalau ada kondisi terdesak kepada siapapun dan memang harus menggunakan bagian yang terkoneksi dengan unsur haram ini, karena yang halal belum ditemukan, ghairu baghin wala 'adin, sepanjang tidak berlebihan, dan itu memang bagian dari kebutuhan. Fala isma alaih, maka silahkan, nggak ada dosa. Jadi ini oleh Allah diberikan satu dispensasi, nggak apa-apa ya, karena ini menjaga nyawa dalam kondisi yang memang sangat terdesak. Sama dengan seseorang, ilustrasi gampangnya, pergi ke satu tempat nggak menemukan makanan, ya, tiba-tiba ada bunyi hewan ngorok gitu kan, ngok ya, yang kalau itu nggak dikonsumsi ya, nggak dimasak, dimakan, ini bisa berbahaya bagi nyawa. Maka sepakat semua ulama sementara boleh untuk menghilangkan lapar, bukan untuk dinikmati, ya kan? Nah, ini pun demikian kiasnya, analoginya, kalau vaksin yang halal nggak ditemukan dari unsurnya ya, dan terdesak keadaan dan terancam nyawa, maka dia boleh digunakan untuk sementara sampai, ingat, sampai ditemukan yang halalnya. Ya, awas, hati-hati. Ini penting sekali ya, karena nanti akan kita bahas secara turunan lebih terperinci lagi ya. Asal, hukum pokok, detil, kemudian rincian. Jadi nanti kalau kita temukan yang halal dan thayyib ini yang digunakan, kalau nggak ditemukan yang halalnya walaupun thayyib, maka sifat darurat ini yang mesti dilihat. Ya, ini sifatnya nih. Sampai nanti menemukan yang halal. Tapi kalau yang halal ada, ya, terus yang haram juga ada. Ini, awas sekali lagi ya. Ini saya sedang bicara tentang sudut pandang syariat Islam. Ya, tolong yang tidak mengerti jangan banyak dikomentari.
ya, sehingga membuat suasana nanti menjadi semakin keruh. Ya, kita sedang bicara tentang nyawa ini, jangan main-main, jangan tentang angka-angka, dan sedang berbicara tentang konsekuensi kepulangan ke akhirat dengan iman kita masing-masing. Ya, makanya tolong yang memiliki kompetensi silahkan berdiskusi, berikan sumbang asih, tapi yang tidak memiliki kompetensi tolong mengikuti, memahami, ya. Jangan membuat sebuah kegelisahan-kegelisahan baru sehingga menciptakan madarat yang lebih besar. Nah, itu dosanya luar biasa, gitu ya. Baik, mohon izin ya kalau saya sedikit agak menekankan dalam beberapa hal. Kembali ke sini, kalau yang halal ada, yang haram juga ada, maka bagi umat Islam, ingat, bagi umat Islam dia harus wajib bin kudu mendahulukan yang halal. Ini nggak boleh digunakan, ya. Nah, terlepas dari pandangan keyakinan misalnya yang lain, yang non-muslim, yang belum beriman, ya itu silahkan sah-sah saja. Bahkan nanti bisa diatur misalnya, yang menurut umat Islam yang halal silahkan gunakan ini untuk umat Islam, kan? Yang dalam persepsi non-muslim, yang belum beriman atau yang lain misalnya boleh menggunakan yang menurut umat Islam tidak diperkenankan, silahkan. Tinggal diatur teknisnya bagaimana. Jelas ya? Jadi di sini kita menemukan 3 kondisi. 1, kondisi ideal, halal, dan thayyib. Kemudian juga situasi membutuhkan misalnya untuk itu bisa digunakan ya sebagai ketahanan massal misalnya menghadapi khususnya pandemi COVID-19. Maka ini kondisi ideal, halal plus thayyib. Yang kedua, halalnya iya tapi tidak thayyib. Maka ini jadi catatan, ya, jangan dipaksakan, ya, jangan sampai ada desakan-desakan sehingga bisa menimbulkan korban. Tujuan vaksinnya bagus tapi tidak tercapai karena memang kondisi tidak dijelaskan secara terbuka, dipaksakannya vaksin, ya, tidak mengerti tentang resiko yang akan terjadi, maka di sini menjadi madarat yang lebih berbahaya. Dan yang ketiga yang ini tadi, ya, detail dari persoalan, jika dalam kondisi yang darurat ada unsur halalnya tidak ditemukan, jadi dia berubah menjadi haram, ya, walaupun dia thayyib, maka hukum detailnya adalah boleh digunakan dengan sifat kedaruratan saja sepanjang yang halal belum atau tidak ditemukan. Tapi kalau ini sudah ada, sudah ditemukan, maka tidak boleh menggunakan yang haram lagi, yang halal yang harus kemudian dimaksimalkan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, vaksin apa yang digunakan di Indonesia? Dari 3 kondisi ini, bagaimana praktek vaksinasi ini di lapangan? Ya kan? Sehingga dengan itu kita bisa mengambil satu pelajaran dan pedoman utama dalam rangka kita menyikapi program vaksinasi ini. Ya, baik, dari situ teman-teman sekalian, alhamdulillah sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan panduan yang sangat terperinci. Ya, karena kenapa? Karena di Majelis Ulama Indonesia pun itu sudah melakukan kajian untuk fatwa, bahkan komprehensif, dan sudah melakukan pengeluaran fatwa, ya, terhadap vaksin yang digunakan di Indonesia.